pagi Pak Pras. Selamat pagi, Mari silakan kepala sekolah. duduk. Bagaimana kabar Pak? Kabar baik. Agak mendekat. Bagaimana perjalanan Pak dari kantor ke sekolah ini? Ya itu perjalanan jauh juga Pak ya. Lumayan Jauh. di sini nih, Ya. jalan jelek juga nih. Ya. Iya. Kemarin itu saya ditelepon Bapak ya. Ini sebenarnya ada apa ini Pak di sekolah Bapak? Ya, kemarin saya ada telepon ke Pak Pengawas. Saya ingin mau diskusi dengan Pak karena ada sebuah persoalan yang saya hadapi. Untuk kita saling diskusi, berbagi, dan mungkin dari hasil diskusi kita ada solusi yang terbaik, ada perubahan lah yang kita harapkan. Ada masalah apa itu? Boleh diceritakan Bapak? Ya, persoalan saya di sekolah ini kan menyangkut kedisiplinan Pak. Ada teman-teman guru yang kurang berdisiplin. Jadi ada yang datang terlambat, ada yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jam yang ditentukan, ada yang pulang lebih dulu ya. Itulah persoalan yang terjadi di sekolah ini. Apa yang mau Bapak harapkan dari diskusi kita? Setelah dengan Pak Pengawas kita berdiskusi, harapan saya bahwa kedisiplinan di sekolah ini bisa dapat berubah. Sebenarnya mengapa sih seperti itu langkah kita? Seperti kurang disiplin atau mungkin tidak aturan dengan baik. Mungkin Bapak pernah menganalisis atau mungkin pernah melakukan apa sehingga mereka itu sampai berubah seperti itu, kenapa? Baik Pak, secara personal saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman guru tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, ya. Secara personal maupun secara antara struktural jabatan sebagai kepala sekolah dan guru bantu juga tidak ada persoalan. Hanya karena bahwa mungkin ini menyangkut ekonomi. Oh, ekonomi. Ekonomi, sehingga itu analisa saya bahwa karena mungkin pinjamannya ini terima gajinya kadang kadang sedikit, sehingga ini mungkin mempengaruhi. Ini hanya asumsi dari saya ya. Ya, dengan kondisi seperti ini, bagaimana langkah Bapak untuk bisa mengatasi permasalahan ketidakdisiplinan? Jadi saya maunya bahwa semua warga sekolah di sini selalu berdisiplin dalam melaksanakan tugas. 3 langkah yang saya mau tempuh itu salah satunya, banyak cara. Tapi yang saya coba untuk pertama itu saya mau melakukan evaluasi mingguan. Jika dari hasil evaluasi mingguan semua peserta rapat bisa memberi masukan, saran terhadap apa saja, baik dari segi personal maupun secara kelembagaan kita beri masukan. Mungkin dari situ teman-teman yang tidak disiplin waktu tadi karena ada masukan dari teman lain, itulah yang menggerakkan mereka, memotivasi mereka agar bisa berubah. Ya. Kalau salah satunya tadi caranya melakukan evaluasi Bapak ya. Iya. Kira-kira dengan begitu harapannya berapa perubahannya dari yang Bapak harapkan sekarang ini? Ya. Kalau setelah nanti melakukan evaluasi mungkin ada perubahan besar setelah itu. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Pengawas bahwa pada awalnya itu sekitar 20%. Ya. Sehingga dengan adanya setelah kita berdiskusi, lalu langkah yang saya ambil dengan melakukan evaluasi mingguan ini,
harapan saya bahwa kedepannya tingkat kedisiplinan guru-guru di sekolah ini akan meningkat sampai 75%. Oh, Itu kita ancang-ancang awalan seperti itu dulu. Tapi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. 100% lah. Iya, mudah-mudahan. Iya. Terus Bapak mungkin ada langkah lain dari Bapak selain melakukan evaluasi, mungkin ada cara lain untuk bisa meningkatkan disiplinnya teman-teman guru di sini. Iya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada banyak cara, tetapi salah satu cara yang saya lakukan ini adalah evaluasi dulu, mingguan itu dulu. Setelah itu kalau kita melakukan evaluasi kembali terhadap kegiatan yang saya lakukan ini mungkin hasilnya kurang maksimal, maka kita akan merubah cara lain untuk itu. Iya, jadi lakukan evaluasi dulu. Iya, iya. Kapan ini Bapak bisa dilakukan? Iya. Mulai dilakukan setelah kita berdiskusi ini, saya pikir minggu depan sudah mulai kita lakukan evaluasi mingguan ini. Itu hari apa itu Bapak? Itu biasa saya buat dalam buku edaran bahwa terjadi pada hari Sabtu. Rencana Bapak ke depan. Iya. Berarti seterusnya begitu Bapak ya? Iya, seterusnya begitu dulu. Tapi setelah itu melihat perubahan peningkatan kedisiplinan. Ya. Pasti kalau boleh Bapak bisa menyimpulkan kira-kira apa dari hasil diskusi kita ini Bapak? Baik Pak pengawas, mungkin saya bisa simpulkan sedikit dari persoalan saya tentang kedisiplinan, bahwa pada awalnya yang saya alami sekitar 20% teman-teman guru di sekolah tidak berdisiplin. Maka setelah kita berdiskusi, lalu jalan keluar yang tadi saya sampaikan, evaluasi mingguan, langkah itu yang saya tempuh. Harapan saya bahwa setelah melakukan kegiatan evaluasi mingguan itu ada peningkatan signifikan dalam hal kedisiplinan untuk teman-teman guru di sini. Karena bahwa salah satu keberhasilan kita di lembaga pendidikan bahwa kita harus berdisiplin. Kalau semua lini sudah berdisiplin, maka tanggung jawab tugasnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah akan berhasil sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya. Bapak ini sungguh luar biasa. Jadi memang salah satu faktor itu di satuan pendidikan itu salah satu yang harus disiplin. Ya. Ternyata Bapak itu sudah punya angan-angan prinsip-prinsip seperti itu supaya semuanya berdisiplin dulu, ya. Sehingga memudahkan kita untuk menjalankan yang lain. Ya. Ini kalau semua kepala sekolah seperti Bapak ini, wah ini pasti maju ya. Mudah-mudahan. Ya. Ya baik Bapak ya. Jadi mungkin begitu dulu yang bisa kita bahas kali ini Bapak. Ya nanti kali berikut mungkin saya akan datang lagi. Saya sudah mendengar cerita baru bahwa sekolah ini sudah memiliki tingkat kedisiplinan. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Pengawas. Walaupun undangan saya lewat via telepon, tapi pada hari ini Pak bisa kesempatan datang menemui sekolah saya untuk sama-sama kita berdiskusi. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pengawas. Ya. Saya juga senang sudah bisa ketemu Bapak hari ini. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Terima Ya, selamat kasih. siang, Bapak. Selamat hati-hati di jalan. Oh ya, Pak. terima kasih Bapak. Oke, bagus itu. Tertahu lagi. Nanti begini.